Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi jarak jauh, tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap belajar dan tetap menggapai ilmu. Langsung saja, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sebelum berdoa, alangkah baiknya kita mengambil sikap siap dan mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan mengawali dengan berdoa, pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak dan akan membahas mengenai akhlak tercela. Akhlak tercela yang kita akan bahas hari ini yaitu sifat sombong dan kisah Alqamah. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat sombong. Nah, apa itu sifat sombong? Sifat sombong atau tinggi hati artinya merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sifat sombong harus kita hindari. Jika kalian memiliki kelebihan, maka kalian tidak boleh sombong. Misalnya ketika Anda mempunyai kekayaan berlebih atau kepintaran yang berlebih, maka Anda tidak boleh sombong atau tinggi hati. Anda harus rendah hati dan tidak memamerkan kekayaan atau kepintaran kepada orang lain. Maka kita harus menghindari sifat sombong seperti merasa paling pintar, paling kaya, karena sombong merupakan penyakit hati. Lalu bagaimana sih cara menghindari sifat sombong? Cara menghindari sifat sombong yang pertama yaitu dengan menyadari bahwa semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyadari bahwa kehidupan di dunia tidak abadi. Di dunia ini yaitu hanya sementara. Lalu apa sih akibat dari sifat sombong itu? Yang pertama akan dijauhi teman. Yang kedua akan dibenci Allah, orang tua maupun guru. Yang ketiga akan menimbulkan permusuhan. Yang keempat tidak akan masuk surga. Dan yang kelima yaitu jika mendapat kesulitan tidak akan ada yang mau menolong. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kisah Alqamah. Ada yang sudah pernah mendengar mengenai kisah Alqamah? Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu. Nah, bahwa kisah Alqamah ini mengisahkan tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, mengenai kisah Alqamah, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa Anda lihat atau simpulkan ketika melihat gambar ini? Kira-kira gambar apa ya ini? Ya, betul sekali. Gambar ini memperlihatkan ada seorang anak laki-laki yang sedang mencium tangan ibunya. Bisa dilihat bahwa gambar ini mengisahkan seorang anak yang hormat, patuh, dan taat kepada ibunya. Oleh karena itu,
Di sini ibu akan menceritakan mengenai kisah Alqomah. Di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Alqomah. Ia seorang yang rajin beribadah, baik sholat, puasa, maupun sedekah. Bahkan Alqomah tidak pernah sedikit pun meninggalkan majelis Rasulullah SAW. Ia sangat jujur dalam urusan uang maupun timbangan. Alqomah juga merupakan salah satu orang yang sangat mencintai ibunya. Ia selalu mengutamakan kehidupan ibunya agar ia bisa bahagia. Namun, semua berubah total ketika Alqomah memutuskan untuk menikah. Ia tidak lagi mengutamakan ibunya. Ia lebih mementingkan istrinya. Sontak saja ibunya Alqomah sakit hati. Anak yang selama ini ia jaga, ia rawat, ternyata durhaka kepadanya. Ibu Alqomah tidak mampu membendung lagi air matanya. Ia lantas menangis sendirian di dalam rumah. Alqomah pun lantas meninggalkan sang ibu dengan alasan ingin fokus mengurus keluarga dan istrinya. Ia menganggap bahwa ibulah yang sebagai penganggu rumah tangganya. Ibu Alqomah lantas berkata, "Apakah tidak ada setetes cinta pun di dalam hatimu kepadaku, wahai anakku?" Tanya sang ibu kepada Alqomah. Hanya air mata yang dapat terlihat. Wajahnya yang keriput kini berubah menjadi licin dipenuhi air mata kekecewaan. Alqomah hanya mampu terdiam. Ia lantas pergi meninggalkan ibunya bersama rumah gubuk yang ia pernah tinggali bersamanya. Itu ketika Alqomah jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut, tetapi ia susah untuk meninggal. Lalu istrinya dengan keadaan terpongah-pongah mendatangi Rasulullah. Istri Alqomah menghadap Rasulullah, mengabarkan jika suaminya sakit keras. Beberapa hari ia mengalami nasah, tapi tak juga sembuh. "Aku sangat kasihan kepadanya ya Rasulullah," ratap perempuan itu. Mendengar pengaduan wanita itu, lantas hati Rasulullah merasa iba. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Su'aibil Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqomah dan lalu takinlah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Akhirnya mereka bertiga pun berangkat ke rumah Alqomah. Ternyata sampai di rumah Alqomah, keadaan Alqomah sudah dalam keadaan nasah. Maka segeralah mereka menuntun Alqomah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun lisan Alqomah seakan terkunci dan tidak bisa mengucapkan kalimat talqin. Langsung saja ketika sahabat Rasulullah SAW itu langsung melaporkan kejadian ini. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, "Apakah dia masih mempunyai kedua orang tua?" "Ada ya wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta." Maka Rasulullah lalu mengutus utusan untuk menemuinya. Dan beliau berkata, "Katakanlah kepada ibu Alqomah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah aku yang datang menemuimu." Tak kala utusan itu telah sampai pada ibu Alqomah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangimu ya Rasulullah." Maka dia pun memakai tongkat
dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai Ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah." Sang ibu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, ia adalah seorang yang rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa perasaanmu padanya?" Dia menjawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa? Apa yang membuatmu marah?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan aku, dan dia pun durhaka kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat." Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak." "Untuk apa kayu bakar itu ya Rasulullah?" sela Ibu Alqamah. "Aku akan membakar hidup-hidup anakmu." "Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri," rajuk Ibu Alqamah. "Wahai Ibu Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama ia durhaka kepadamu. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikat, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah," ikrar sang ibunda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya, karena ia malu padaku." Tanpa pikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar, dirinya mendengar Alqamah mengucap kalimat la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat." Setelah itu, ibunya pun ridho dan barulah lisan Alqamah pun ringan. Pada hari itu juga Alqamah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tersiar kabar kematiannya ke telinga Rasulullah SAW. Ia pun hadir untuk bertakziah. Nabi memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, dan ia lalu mensolati jenazahnya. Pada saat di pemakaman, baginda Rasulullah SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan kaum ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilan kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada orang tua, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho orang tua, dan murka Allah juga berada pada murka orang tua." Nah, begitulah mengenai kisah Alqamah. Sampai sini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah Alqamah tadi? Dari kisah Alqamah tadi,
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus senantiasa menghormati dan memuliakan kedua orang tua, ya benar. Dan janganlah kalian berkata kasar dan sampai menyakiti hati orang tua. Dalam Islam, berkata saja itu sudah tidak boleh, apalagi sampai berkata kasar. Misalnya Aji yang disuruh ibunya, misalnya ibunya bilang, "Ji, pergi ke warung sekarang, belikan sabun." Bentar lagi Bu, masih tanggung. Lagi seru nih mainnya. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Pasti ada beberapa kalian yang pernah mengalami dan berkata seperti itu kepada ibunya. Walaupun kelihatannya sepele, tetapi itu tidak boleh. Dan jangan diulangilah lagi ya, betul. Lalu ibu berpesan bahwa untuk yang laki-laki yang nantinya akan menjadi calon kepala rumah tangga, nantinya harus bisa bersikap adil kepada keduanya. Keduanya yang di sini yang dimaksud yaitu kepada ibumu dan kepada istrimu. Lalu apa sih penyebab anak menjadi durhaka kepada orang tua? Yang pertama, biasanya kurangnya komunikasi antara keduanya, yaitu antara komunikasi anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak. Yang kedua, orang tua yang selalu mengkritik. Yang ketiga, orang tua yang tidak memahami pembicaraan anak. Yang keempat, sikap otoriter orang tua. Yang kelima, keinginan anak yang tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, karena pengaruh lingkungan. Bagaimana sih agar tidak menjadi anak yang durhaka? Yang pertama, membangun komunikasi yang baik dan efektif. Yang kedua, menunjukkan rasa empati. Yang ketiga, meluangkan waktu bersama anak. Yang keempat, mencintai anak dengan tulus. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.